kita tuh kalau bisa habisin aja dulu jatah gagal kita gitu. Tinggal sisanya itu ya jatah berhasilnya gitu. Halo, welcome to 7 Questions with Global Shapers Bandung Hub. Kembali bersama saya Asih Simanis. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yaitu Mbak Stephanie Kurniadi. Halo. Yang juga merupakan co-founder dari CRP Group. Nggak tahu kan CRP Group itu apa, tapi pasti teman-teman tahu Warung Abnormal, Bakso Bujangan, dan nasi goreng rempah mafia. Nah, kali ini kita coba perkenalan dulu ya Mbak Stephanie, silahkan. Ya, halo, saya Stephanie Kurniadi, boleh dipanggil Steph, lahirnya di Jakarta, tapi sekarang menetap dan berbisnisnya di Bandung. Asik. Makasih ya Mbak Steph hari ini udah mau datang Ya. untuk acara Global Shapers Bandung Hub. Nah, saya punya pertanyaan pertama banget yang dari dulu saya pengen tanyain ke Mbak Steph. Kan ini kan kayak udah semacam kerajaan banget ya CRP. CRP Group itu adalah nanti ditangkap polisi kalau kerajaan. sebuah kerajaan gitu. Nah, sebenarnya si kerajaan ini tuh dulu Mbak Steph tuh ngebangunnya tuh mulainya gimana sih Mbak? Kok bisa? Apakah memang awalnya tuh udah passion banget sama makanan atau sebenarnya cuan? Passionnya sama cuan dan bisnis gitu. Gimana sih Mbak ceritanya dulu? Jadi sebenarnya dulu latar belakang saya tuh nggak ada dari dunia bisnis. Jadi waktu di keluarga juga ya. Jadi ibu rumah tangga, kemudian ayah saya juga karyawan gitu. Jadi benar-benar nggak ada banget wawasan lah tentang dunia bisnis. Tapi dulu waktu sekolah itu saya sering ngeliat teman-teman saya tuh, wah ini gimana ya, ada keluarga gitu yang memang dari waktu ke waktu tuh kayaknya mereka tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh wealthiness gitu ya. Artinya kalau bahasa Indonesia itu kayak kekayaan lah ya. Itu dari waktu ke waktu tuh bertambah. Tapi kalau saya alami sendiri, kemudian saya lihat gitu ya latar belakang lingkungan keluarga saya kebanyakan kan mereka karyawan atau enggak pekerja, itu untuk nabung aja susah gitu. Akhirnya itulah yang tertrigger dari waktu remaja dulu, itu pengen belajar sebenarnya gimana sih caranya bisa istilahnya dapetin uang dengan berbisnis. Akhirnya waktu itu ada banyaklah buku yang saya baca, dan sebetulnya pasti teman-teman Global Shapers di luar sana juga pernah nih baca atau dengar konsepnya Robert T. Kiyosaki ya tentang kuadran itu, bahwa tentang kuadran itu bener banget. Kalau misalnya ayah saya dulu karyawan, mungkin dia ada di karyawan yang kuadran yang employee, padahal sebetulnya kalau misalnya kita pengen punya passive income, kemudian kita pengen, ini yang jadi cita-cita saya gitu ya, misalnya di umur 35, sebentar lagi kayaknya, atau enggak 40, itu tuh saya bisa ngelakuin apapun yang saya mau, tapi tetap saya bisa punya penghasilan. Jadi saya juga bisa membiayai keluarga saya misalnya. Jadi itulah yang membuat saya mempelajari lebih dalam tentang konsep dari kuadrannya karyawan, kemudian pindah ke kuadrannya self-employed, kemudian kita pindah ke kuadrannya entrepreneur, kemudian pada akhirnya kita pindah ke kuadrannya kan sebagai investor kan. Jadi kalau entrepreneur itu di mana orang lain atau misalnya bisnis itu bekerja buat kita. Jadi misalnya pagi ini saya bisa ngobrol-ngobrol dengan semua Global Shapers, tapi misalnya bisnis saya tetap jalan di berbagai kota di Indonesia. Jadi itu adalah makna untuk menjadi entrepreneur. Nanti kalau misalnya keuntungan dari kita menjalani bisnis sudah mulai banyak dan kekumpul, kita bisa invest di berbagai bisnis, kemudian kita bisa pindah kuadran menjadi investor. Jadi waktu itu yang mendasari adalah gimana caranya supaya bisa bikin bisnis. Akhirnya nggak bisnis pertama itu langsung berhasil. Jadi waktu tahun 2005 waktu saya masih kuliah di tingkat tahun kedua itu saya mulai bangun bisnis bareng teman-teman. Jadi bisnis pertama kita waktu itu di bidang jasa. Nah, jasa ini sebetulnya masih di kuadrannya self-employed. Jadi waktu itu kalau pas kita punya banyak klien, banyak orderan, kita juga banyak waktu yang harus kita spend buat ngerjain. Akhirnya selama sekitar 8 tahun di bidang jasa, kita mikir lagi nih gimana ya biar kita betul-betul bisa jadi entrepreneur, punya bisnis yang
autopilot, istilahnya running sendiri. Kita hanya perlu di awal untuk men-set up segala sesuatunya, sistemnya, supaya bisa kita tinggalkan dan bisa berjalan autopilot. Nah, waktu itu pas kita pelajari, salah satu bisnis yang sangat potensial hingga saat ini juga gitu ya, itu adalah di bidang kuliner. Karena kan bisnis yang sustainable dan scalable itu mayoritas adalah di bisnis yang berhubungan dengan 3 kebutuhan pokok manusia gitu. Jadi kan di Indonesia orangnya banyak nih dan mereka akan selalu butuh makan. Jadi itulah sebenarnya yang mendasari, oke, yuk kita seriusin nih bisnis di kuliner. Kita coba di brand pertama kita, nasi goreng rempah Mafia. Waktu itu puji Tuhan impactnya dan respon dari customer-nya juga sangat baik sekali. Akhirnya kita pelajari lagi, perdalam lagi satu persatu dengan detail, sehingga kita menemukan polanya dan akhirnya kita mengembangkan brand-brand yang berbeda lagi setelah itu gitu. Wah, gila ya, pikiran udah maju banget dari sejak zaman tingkat 2 kuliah. Itu kepepet juga kayaknya ya, jadi mau nggak mau berpikir gitu. Tapi ini jadi menarik juga nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya nih Mbak Steph nih ternyata udah mulai coba-coba bisnis dari tingkat 2 kuliah. Tapi kuliah emang bisnis Mbak? Enggak kan ya? Kuliahnya enggak. Ya? Kalau nggak salah kuliahnya arsitektur kan ya Mbak? Benar, saya jurusannya S1-nya itu di arsitektur. Nah mungkin sebenarnya nih teman-teman di luar sana ada nih yang suka galau-galau ngerasa kayak salah jurusan ya nggak sih? Kayak misalnya kita udah masuk jurusan apa terus tapi kok kayaknya mungkin nggak manfaat nih buat masa depan gitu. Tapi ini kan Mbak Stephanie ini ternyata background-nya tuh arsitektur. Tapi tuh sudah gitu sekarang beliau ini banyak mainnya tuh di bisnis food and beverages gitu. Sebenarnya Mbak Steph ngerasa kayak salah nggak sih? Kayak ada penyesalan nggak dulu kok ngambilnya jurusannya arsitektur? Atau enggak sebenarnya si arsitektur ini ada manfaatnya nggak sih sekarang dalam pekerjaannya Mbak Steph gitu? Jadi kalau saya tuh percaya sama konsep yang juga diceritain sama Steve Jobs ya, yaitu connecting the dots gitu. Jadi banyak hal-hal yang pada akhirnya tuh bermanfaat atau enggak berpengaruh besar terhadap kehidupan kita atau sesuatu yang besar gitu ya, yang berasal dari sesuatu yang kita tidak tahu di masa lalu gitu. Jadi contoh, kalau misalnya saya nggak kuliah di arsitektur, mungkin ya nggak kuliah di arsitektur, nggak kuliahnya di Bandung gitu, karena saya lahirnya kan di Jakarta kan. Oh iya? Iya, saya lahirnya di Jakarta, terus saya kuliahnya di Bandung. Mungkin saya nggak akan ketemu sama partner-partner bisnis saya yang sekarang. Nah mungkin juga kalau dulu saya nggak berbisnis dulu di bidang jasa gitu ya, dengan berbagai macam strugglingnya waktu itu, mungkin saya nggak dapetin ilmu yang saya butuhkan sekarang misalnya. Atau waktu itu juga misalnya saya nggak punya banyak klien-klien, mungkin saya nggak mendapatkan network atau connection seperti yang saya butuhkan sekarang. Jadi kalau saya punya prinsip tuh tidak pernah ada yang salah dengan apa yang terjadi di masa lalu, karena pasti ada connectionnya gitu dengan sesuatu yang penting buat kita di masa depan. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali sih, karena memang waktu memilih jurusan itu juga saya tuh memilihnya karena suka gitu. Jadi saya kan memang suka banget dengan desain. Akhirnya waktu itu memang memilih desain di arsitektur ya, karena saya dari kelas 3 SD nih latar belakangnya ya, saya tuh bener-bener suka banget ngelihat rumah teman-teman saya yang bagus-bagus gitu. Jadi dari kecil tuh di rumah udah, saya nanti kalau punya rumah pengen kayak gini rancangannya gitu. Jadi udah ngayal-ngayal sendiri lagi dari kelas 2 SD kayaknya gitu ya. Akhirnya waktu kuliah karena terus membayangi hal itu mungkin, jadi tanpa berpikir panjang waktu itu langsung nyebut ya pengennya arsitektur deh gitu. Akhirnya puji Tuhan keterima. Tapi pada saat di kuliah itu kan sebetulnya nggak hanya informasi yang sesuai bidang aja yang kita terima kan, tapi yang jauh lebih penting dari masa kuliah itu kan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan soft skill lainnya gitu, kayak bagaimana kita bisa teamwork, kemudian gimana kita bisa manage pekerjaan, karena kan kuliah tugasnya banyak tuh. Gimana kita bisa memang manage banyak hal untuk mencapai satu goal tertentu. Kayak kuliah kan praktek banget kan, gimana caranya kita bisa manage berbagai jurusan yang kita ambil supaya kita bisa lulus semester ini. Jadi latihannya lebih ke situ kan.
gimana caranya kita belajar self disiplin gitu lah ya. betul self disiplin dan gimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian mulai dosen pasti beda banget di iya, sama dosen sama teman gitu kemudian ya. Banyak sih dan kalau teman-teman yang masih kuliah harus menyadari hal itu, jadi setiap hari pada saat kuliah itu berharga banget karena itu juga tanpa beban kan ya kalau masih kuliah gitu. Nanti kalau udah gagal pun masih belum apa-apa. Benar, dan banyak kegagalan yang bisa kita pakai selama masa kuliah kan. Betul. Jadi ya harus dinikmati. Jadi nggak pernah lah ada, kalau menurut saya nggak pernah ada salah jurusan karena banyak banget yang bisa kita pelajari dan pasti ada tujuannya untuk kita di masa depan gitu. Amin, amin, amin gitu loh teman-teman. Jadi jangan ngerasa kalau salah jurusan, no. Nah sebenarnya kan dari tadi ngedengerin ceritanya Mbak Steph nih ya, kayak beneran pikirannya tuh udah wawasannya tuh maju banget gitu dari sejak zaman muda. Aku tuh satu hal yang aku kan udah kepo-kepo gitu lah ya, kepo-kepoin Mbak Steph juga. Nah ada nih di CRP Group itu ada kata-kata istilahnya bahwa CRP Group punya cita-cita untuk membawa masakan Indonesia ke next level. Nah sebenarnya maksudnya next level tuh apa sih Mbak? Ya. Dan kenapa sih punya cita-cita buat ngebawa next level tuh? Ya. Maksudnya apa? Jadi maksud dari next level ini adalah lebih ke pengelolaan bisnisnya sama standarisasi. Jadi waktu kita pertama kali bikin brand nasi goreng rempah mafia, waktu itu walaupun kita bikinnya satu cabang nih, cabang pertama kita itu di Pati Ukur. Betul. Aku tahu, aku pelanggan. Jadi waktu kita buka cabang pertama kita juga, kita memang udah punya goal gitu ya, bahwa kita nggak mau punya satu cabang aja. Jadi kita pengen bikin satu bisnis yang sustainable, kemudian juga bisa scalable juga. Artinya bisa nggak hanya dibuka di Bandung, tapi di berbagai kota di Indonesia. Nah, kemudian kita mempelajari kan, sebenarnya kalau di bidang bisnis kuliner, ciri-ciri bisnis kuliner seperti apa sih yang bisa sustainable? Artinya benchmarknya itu udah luar biasa banyak banget gitu, terutama yang dari luar negeri. Kalau misalnya kita mempelajari secara worldwide, itu salah satu brand-brand kuliner terkuat, kita harus akui mayoritas itu berasal dari US ya. Kenapa? Nah itulah yang pada akhirnya kita adopsi sebanyak mungkin dan sedetail mungkin. Dari cara mereka mengelola bisnisnya, dari cara mereka membangun brandnya. Kenapa sih ada satu brand bisa bertahan puluhan tahun, dan bahkan kalau denger jumlah cabangnya tuh kita nyaris tidak percaya gitu ya. Kayak misalnya ada banyak brand dari US yang cabangnya mungkin di atas 10.000, di atas 15.000 cabang. Ngebayangin jumlah cabangnya aja udah, itu gimana ya cara capainya gitu kan. Tapi kalau ada orang yang pernah mencapainya, artinya kita bisa mempelajarinya gitu ya.